Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya sayangi segenap eh, mahasiswa ekonomi syariah di kampus Syarifuddin semester 5. Untuk saat ini Ibu sengaja memang memberikan video. Saya bukan karena kemarin yang minggu kemarin kita diskusi masih belum selesai, jadi sengaja saya buatkan video biar materi ini bisa dibaca atau dipahami secara lengkap. Karena kemarin yang saya ingat bahwa diskusi kita hanya sampai kepada materi maisir ya, maisir, gharar dan riba. Itu pun belum begitu lengkap. Makanya Ibu ingin menyelesaikan materi ini sampai tuntas agar paling tidak pemahaman panjenengan semuanya tidak setengah-setengah. Saya lanjutkan bahwa transaksi yang dilarang di dalam bisnis Islam itu ada dua sebenarnya. Yang pertama terkait dengan materinya. Jadi fisik, ketika sebuah transaksi yang dijual itu fisiknya sudah dilarang oleh Allah seperti alkohol, kemudian menjual organ tubuh manusia, menjual hal-hal yang yang memang benar-benar dilarang oleh pemerintah maupun oleh Islam, itu sudah pasti merupakan transaksi yang benar dilarang. Islam pun juga melarang seperti itu. Nah, yang kedua ada transaksi-transaksi. Adapun yang kedua adalah ketika bisnis itu yang tidak sesuai dengan syariah Islam, yaitu terkait dengan cara memperolehnya atau transaksinya. Sebenarnya ini memang seperti itu ketika sudah aktif tapi belum bisa dilanjutkan untuk melihat slide yang baru. Nah, sebentar saya sekalian untuk melihat kemarin dan kalau dilihat dari segi zatnya sudah jelas nih bahwa ada transaksi memang benar-benar dilarang terkait dengan objek ya seperti tadi yang saya sampaikan, seperti menjual belikan alkohol, narkoba, ataupun barang-barang yang memang dilarang, yaitu seperti menjual daging babi dan daging anjing atau organ tubuh manusia. Sedangkan kalau yang kedua itu haram karena selain zatnya juga karena transaksinya. Adapun beberapa transaksi itu ada 13 macam yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu transaksi yang mengandung maisir. Apa maisir itu kemarin sudah dijelaskan insya Allah lebih detail, karena maisir itu hampir sama dengan perjudian. Ya, jadi sesuatu yang terkait dengan sebuah jalur merupakan melalui jalur yang tidak digariskan syariah, namun perpindahan terjadinya karena melalui permainan seperti taruhan uang, permainan kartu, pertandingan sepak bola dan pacuan kuda, serta mungkin pacuan anjing dan lain sebagainya. Mengapa dilarang? Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa permainan bukan cara untuk mendapatkan harta atau keuntungan, tetapi keuntungan itu harus didapatkan dengan cara bekerja menurut sebuah aturan yang benar. Artinya bahwa tidak difitrahkan bahwa insan yang berakal itu disuruh bekerja, fitrahnya bahwa manusia bekerja itu disuruh untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan akhirat, bukan dengan cara tombok gitu atau berjudi. Terus kemudian kemarin sudah dibacakan oleh beberapa mahasiswa, ya mungkin ini saat itu yang membacakan adalah Mbak Rus ini ya.
Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan goror. Goror itu adalah sesuatu yang tidak jelas atau tidak dapat dijamin kepastiannya. Jadi sehingga yang namanya goror itu juga dilarang oleh Allah melalui Al-Quran dan hadisnya. Baik itu goror cara pendapatannya, kemudian harga, ataupun cara pengiriman, waktu penyerahan. Jadi goror kemarin itu ada beberapa contoh yang mungkin sudah disampaikan kemarin hasil diskusi bahwa goror itu ada 4. Yang pertama goror karena kuantitas atau jumlah. Misalnya seorang petani yang telah membuat kesepakatan jual beli rokok atau tembakau yang bahkan belum jelas. Pada kasus ini kedua belah pihak baik tembakau maupun pengusahanya tidak mengetahui berapa yang jumlah atau nilai yang akan didapatkan sehingga merupakan spekulasi kuantitas jumlahnya itu juga dilarang. Ada yang kualitas, terus kemudian ada yang kalau seperti kemarin yang dicontohkan bahwa di desa itu sering terjadi tebas itu ya, sistem tebas itu juga dilarang. Terus kemudian goror menyangkut kualitas. Nah, kualitas ini misalnya menjual kambing masih dalam perut, misalnya belum tahu apakah bagus apa enggak hasil setelah nanti kambing itu melahirkan. Tapi terjadinya transaksi sebelum sebelum kambing itu melahirkan kambing kecil atau bayi. Terus menggoror dalam harga. Jadi tidak boleh ada dua harga di dalam sebuah transaksi atau lebih. Nah, kemudian yang berikutnya goror menyangkut waktu penyerahan. Yang berikutnya adalah riba. Riba ini memang sudah dari awal Ibu sudah sampaikan bahwa riba itu sudah dilarang sesuai dengan surat Al-Baqarah bahwa Allah sangat melarang adanya riba sehingga dosanya riba itu sama dengan 60 dosa besar atau ketika 70 riba itu sama dengan 70 dosa dan yang paling ringan itu adalah berzina dengan orang tuanya. Nah, itu begitu beratnya riba. Adapun riba itu ada terbagi dari beberapa jenis, yaitu ada yang mengatakan riba itu ada dua, yaitu riba piutang, kemudian yang kedua adalah riba jual beli. Tapi ada para ulama juga memberikan, yaitu menurut Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytsami Al-Haytsami itu bahwa riba itu ada tiga, yaitu riba fadl, riba aliyat, dan riba nasi'ah. Sedangkan menurut Al-Mutawalli menambahkan bahwa riba itu ada empat, yaitu ditambahkan dengan riba fadl. Adapun riba qad yaitu riba yang terkait dengan pinjaman. Jadi ketika kalian meminjam atau kita pinjam meminjam tetapi memberikan tambahan dalam bentuk apapun itu namanya. Kemudian jahiliyah yaitu ketika kita misalnya meminjam kemudian orangnya tidak membayar dan kita memberikan denda, itu denda itu juga riba. Yang berikutnya adalah fadl, pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang itu termasuk barang ribawi. Jadi di sini yang disebut dengan barang ribawi itu menurut sesuai dengan sabda Rasul atau hadis Rasulullah itu ada 6. Yang pertama yaitu emas, 2 perak, 3 gandum, kemudian terigu, kurma, dan garam. Kemudian ada lagi tambahan bahwa jenis barang itu juga termasuk buah-buahan. Apa yang dimaksud dengan riba fadil adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Maksudnya gini, ketika kalian misalnya terjadi sebuah transaksi emas dengan emas. Nah, ketika emas itu misalnya berbeda gram itu dilarang. Artinya bahwa harus ketika kalian misalnya tukar menukar atau jualan barang itu harus ditentukan dulu nilainya. Ketika misalnya saya punya emas 1 gram emas 24 karat, tak ijoli perak
30 gram ya, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah emas itu harganya berapa, 1 gramnya, perak itu 20 gram berapa. Sehingga lebih kurangnya itu bisa ditambahkan. Misalnya larangan emas masih pun sampai 1 gram, maka orang yang punya perak itu harus menambahkan uang kepada pemilik emas. Gitu. Harus ada kepastian nilai, tidak boleh asal tukar menukar. Gitu. Kemudian riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah itu muncul karena perbedaan perubahan atau tambahan antar yang diserahkan saat ini dan kemudian. Ketika kalian misalnya pinjam dalam bentuk emas, gandum, ataupun apa, itu pinjam pada saudara atau tetangga. Dan kemudian kalian awalnya pinjam yang 1 bulan, pinjam emas 2 gram. Nah ternyata dia sudah menentukan bahwa emas itu nanti menjadi 3 gram atau menjadi perak yang menjadi 4 gram, itu pun tidak boleh. Jadi tambahan yang dimaksud itu adalah riba. Tingkat 4, barang yang dianggap transaksi yang tadi itu dianggap riba. Ya, mohon maaf ya, ini baru muncul. Ini bukan sengaja, ini memang kondisi laptopnya memang seperti ini. Nah, ini tadi riba pot adalah riba yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau tambahan. Riba jahiliyah tadi terkait dengan pinjam meminjam dan kemudian kena denda karena tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian riba fadl itu pertukaran yang tidak barang seribawi yang tidak sesuai, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga riba nasi'ah adalah barang yang dipinjam kemudian dikembalikan dengan jumlah yang bertambah atau barang yang berbeda, tidak boleh. Menurut adapun jenis barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum, dan terigu, kurma, dan garam. Jadi untuk kemarin mungkin materi sudah saya kirim ke kalian dan ini sudah Ibu lengkapi, artinya bahwa mungkin untuk pemahaman kalian baca yang terbaru ya. Nah kemudian ini sudah ada beberapa yang kemarin itu kan setelah maisir, goror, dan riba, ini ada yang berikutnya yang menurut Al-Quran dan hadis bahwa ini juga dilarang karena termasuk transaksi yang dilarang oleh Allah atau oleh Al-Quran, yaitu bait al-mudar, al-muhtar, mutar adalah jual beli yang pertukarannya di mana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan sehingga saat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak yang merugikan pihak. Ini hampir sama dengan apa yang mandon barang itu. Sehingga ketika misalnya seperti minyak tahun kemarin mau lebaran mahal ya, itu sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya siapapun yang memiliki barang yang banyak tetapi dia sebenarnya aslinya itu menyimpan barang itu hanya memang sengaja untuk dijual ketika barang di pasar itu sudah habis, sehingga dia akan berharap untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu namanya bait al-muhtar, artinya bahwa itu juga dilarang oleh Allah. Yang berikutnya yang kelima adalah ikrah atau memaksa. Nah, ketika seperti misalnya saat ini negara itu memiliki proyek pembuatan jalan tol. Nah, ketika mau membeli lahan masyarakat, ketika ada seseorang yang tidak ikhlas untuk menjual apapun bentuknya, misalnya dengan biaya mahal atau dibeli mahal misalnya tidak ikhlas, dan itu dilarang negara ataupun perorangan untuk memaksakan seseorang kepada yang memiliki tanah tersebut. Itu namanya akad ikrah atau memaksa. Yang berikutnya adalah akad gaben. Ada dua di sini, si penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pihak pembeli. Nah, ketika gaben ini ada dua, yaitu gaben kolil dan gaben fahish. Adapun gaben kalil adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh. Misalnya kalian beli di toko terdekat kamu itu 1.300 gula atau 13.000 gula. Kemudian kamu membeli di Basmala itu 12,5. Mungkin selisih 500 itu masih dianggap toleransi. Itu namanya gaben kolil. Harga yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran yang masih dikategorikan dan dimaklumi. Tetapi ketika gaben fasih adalah perbedaan harga tawaran yang
dalam pasar dan harga pasar yang cukup jauh berbeda. Contohnya ketika gula itu di kamu 13, ternyata kamu beli di kota itu menjadi 17.000, dan itu yang dilarang adalah penjual yang 17.000. Artinya perbedaan yang sangat tinggi itu dilarang oleh Islam. Bait najas. Yang ketujuh adalah bait najas, di mana sekelompok yang bersepakat untuk bertindak secara berpura-pura menawarkan barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar. Ini biasanya namanya kong kali kong. Jadi memang di dalam sistem jual beli itu macam-macam ya, orang itu menipu ya. Jadi Rasulullah sudah memahami modelnya manusia seperti apa. Misalnya di dalam sebuah, biasa saya pernah di kota gitu ya, di kota itu ada temannya ibu itu sebenarnya ingin melihat, tapi dia itu berusaha untuk ada temannya yang jual itu, tapi seperti orang lain menawar barang dengan harga yang sudah dimahal-mahalkan. Hanya kita tertarik barang, tetapi kita diberi harga di bawah harga tawaran. Pada intinya dia itu menipu sebenarnya. Yang menawar tadi itu tidak ingin membeli agar pura-pura gitu. Sehingga pembeli yang berikutnya itu merasa, oh iya saya mau beli ini murah ya, tadi aja orang itu sudah berani menawar segini. Itu biasanya seperti itu. Maka Rasulullah melarang juga, janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu. Jadi jangan ya, tidak ada kaitnya sebelum janur melengkung itu masih milik umum, tidak boleh ini menurut Rasulullah. Dan jangan kamu menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaramu, dan janganlah kamu bertindak berpura-pura menawar untuk menaikkan harga. Jadi yang ketiga ini pura-pura hanya untuk menaikkan harga. Itu namanya bait najas. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, nah ini juga dilanjutkan, adalah sebuah situasi di mana konsumen membeli menciptakan demand atau permintaan palsu. Ya, intinya berpura-pura lah melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, gitu. Tapi intinya tidak ingin membeli, hanya untuk nyombe kong kali kong. Terus kemudian yang berikutnya adalah ikhtikar. Ikhtikar bukan ikhtiar ya, ikhtikar adalah menumpuk-numpuk barang atau jaya yang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat. Jadi kalau misalnya saat ini banyak orang yang menimbun minyak karena berharap bahwa lebaran itu mau dijual dengan harga mahal, itu juga berharap. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menimbun barang atau jasa kebutuhan pokok, maka dilakukan sebuah kesalahan, telah melakukan sebuah kesalahan. Terus kemudian berikutnya ini bersama menimbun stok ya, monopoli. Nah, itu juga. Nah, kemudian GIS ini adalah menyembunyikan fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian. Contohnya, semua jenis informasi yang harusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jadi ketika jual beli apapun, itu kekurangan terutama itu perlu disampaikan. Kalau si pembeli sudah sanggup, enggak apa-apa wes. Misalnya ada beli jual barang batu ya, maaf Bu, ini ada sedikit mau tergores atau sedikit sobek, apakah Ibu mau membeli? Kalau misalnya mau, ya berarti seperti itu dijual. Tapi kalau nggak mau Mbak, saya apa ini cacat misalnya, saya minta diskon misalnya gitu, itu boleh asalkan sudah diketahui kondisi yang sebenarnya. Itu namanya gips. Kemudian sama dengan penipuan ya, baik kualitas, harga, ataupun penyerahan barang yang benar. Contohnya apabila kita menjual HP second dengan kondisi baterai yang sangat lemah, ketika kita menjual HP tersebut tanpa memberitahu atau menutupi kepada pihak pembeli, maka transaksi yang kita lakukan menjadi karena tadi tidak terus terang tips itu. Terus kemudian berikutnya yang ke-9 adalah talakil jalab dan talakil jalab dan talakil rukban. Adapun yang namanya jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain, dan rukban yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunjangan. Kedua talakil ini dilarang oleh Rasulullah karena kemudian sejarahnya dulu ketika seseorang membawa barang belum sampai ke pasar itu sudah dibeli dulu. Tetapi di si pembeli itu membohongi bahwa tidak memberitahukan harga sebenarnya di pasar, atau mungkin karena kondisi saat itu tidak ada sosial media sehingga kita tidak tahu berapa harga yang sebenarnya.
Sehingga misalnya harga 10.000 dibeli 3.000 atau 5.000, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh pembeli tengkulak tadi lebih besar dari apa yang didapatkan oleh penjual. Itu menyusun, namanya takalil jalab atau beban. Berikutnya ini hadis Rasulullah melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang adanya takalil jalab. Dari Abu Abdullah bin Umar berkata, beliau, dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami memberi makanan milik mereka. Nabi Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan dijual di sana. Kalau misalnya seperti saat ini orang menganggap bahwa jual di tempat, misalnya seperti jual padi di sawah ya, setelah panen ketemu jumlahi terus dibawa oleh pedagang, itu karena mereka sudah mengetahui harga pasar. Jadi dia memang sudah terjadi transaksi sebelumnya. Oh, harga pasar, harga harga misalnya apa? Harga padi sekarang 53 misalnya. Kalau sudah sepakat berarti setelah dari sawah dibawa oleh pedagang itu dulu. Yang dikhawatirkan kan ketika ini terjadi penipuan, harganya sebenarnya misalnya 53, tapi pedagang karena mungkin tidak ada informasi apapun dibeli hanya 25 dan sebagainya, sehingga sangat merugikan para penjual atau para petani. Ini dari Abu Hurairah menyampaikan bahwa janganlah, Rasulullah menyampaikan janganlah menyambut para pedagang luar sebagaimana yang menyambutnya lalu membeli barang dari darinya, lantas pedagang luar tersebut masuk ke pasar dan tahu tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah, maka ia punya hak khiyar, yaitu pemilihan untuk membatalkan. Ketika kita sebagai penjual ternyata mengetahui bahwa kita tertipu, itu boleh Rasulullah kita membatalkan. Kemudian yang berikutnya adalah jual beli hadir lil bad atau menjadi calo. Nah, calo di dalam hal ini adalah melakukan suatu penipuan gitu. Biasanya terjadi itu di daerah bandara atau di daerah stasiun. Jadi kalau kita misalnya saat ini kita belum memiliki tiket, jangan macam-macam kalian ada di beli di bandara atau di stasiun. Biasanya itu harganya luar biasa. Karena kita merasa sangat terdesak, butuh, maka harga berapapun dibeli. Padahal itu bukan harga yang sebenarnya. Atau mungkin malah mereka itu membuat kata-kata yang silakan kok tidak ada lagi, pesawat ini terakhir, kereta ini terakhir, sehingga itu kalau tidak berlanjut sekarang itu tidak bisa berangkat hari ini, dan sehingga kita merasa ketakutan, sehingga kita membelinya dengan kanan gitu. Itu salah satu yang disebut dengan lilbat. Beli hadir lilbat. Kemudian tidak boleh menjadi ya, kalau itu yang pasti, kalau bukan ini ya, bukan ketika kalian misalnya mau memperpanjang BPKB ya, bukan. Kalau kalian memperpanjang STNK misalnya, itu bukan calo, artinya itu perantara. Karena sudah tahu di situ biasanya ada bukti penjualan, bukti perpanjangan misalnya 250, ada biaya 50, itu wajar. Itu namanya akad malah, atau akad sebagai pemberikan kuasa untuk menyelesaikan tugas yang harusnya kalian lakukan tapi dikerjakan oleh seseorang. Jadi apa itu salah satu memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan tugas kita. Namanya akad kapal, bukan calo, beda. Terus kemudian namun ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang menyebabkan jual beli ini menjadi terlarang. Jika barang yang ditawarkan untuk jual beli barang yang umum dibutuhkan oleh banyak orang, baik berupa makanan atau lain. Jadi penawaran-penawaran tadi itu ketika itu merupakan biaya penawaran umum, itu kemudian kita menaikkan harga yang berlebihan, itu dilarang. Tetapi jika barang itu dijual jarang yang dibutuhkan, maka tidak termasuk. Contohnya, misalnya kalau misalnya sembako itu kan umum ya, sehingga ketika terjadi selisih harga yang jauh, itu rata-rata orang kecil. Tapi ketika sampean membeli sebuah barang yang itu langka, misalnya ayam bangkok ya, ayam bangkok, kemudian atau misalnya ikan koi, atau mungkin turun. Nah, selisih harga berapapun itu namanya nilainya yang harus kamu pertaruhkan. Biasanya hobi itu tidak ada orang, itu boleh. Terus kemudian jual beli itu dilarang ketika jual beli itu dimaksud adalah
untuk harga saat ini. Jadi kalau perbedaannya misalnya harga saat ini dan yang akan datang itu berbeda jauh, itu dilarang. Ada dua harga ya maksudnya, tetapi diperbolehkan ketika harga yang sekarang misalnya berapa juta ternyata dijual uh, dengan cara mengangsur 10 bulan di harga jual 10 juta, ada selisih 2 juta karena orang itu hanya membayar satu bulannya apa 1 juta per bulan, tidak membayar langsung 8 juta. Dan itu boleh asalkan akad di awal sudah jelas dengan pembayaran 10 juta dibayar selama 10 kali. Terus kemudian orang desa mengetahui harga barang yang ketika itu sampai di. Jadi ketika misalnya penjualan tadi dengan cara apa menyongsong itu ya, itu diperbolehkan ketika orang itu sudah memahami harga di kota. Tetapi yang tidak diperbolehkan ketika orang itu tidak mengetahui harga di kota. Tidak seperti saat ini. Orang-orang saat ini sudah hampir rata-rata tahu harga di seluruh dunia atau seluruh Indonesia tahu. Umum lah harganya. Karena mereka sudah mengetahui dari sosial media. Itu diperbolehkan. Jadi tidak merasa tertipu. Tadi yang tidak diperbolehkan ketika dia tidak mengetahui harga sebenarnya tapi diapusi gitu. Dibujui atau dibuat mereka tidak ngerti dan seakan-akan itu harga sebenarnya. Padahal tidak. Terus yang berikutnya adalah suap atau riswah. Riswah menurut bahasa berarti pemberian yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lain memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ini di dalam al-nisbah atau memberikan yang diberikan kepada akan mendapatkan kepentingan tertentu, itu namanya riswah sodok. Dan mungkin yang lebih umum sekarang itu kalau menjadi petinggi atau menjadi kepala desa ya, atau menjadi DPR itu semuanya menggunakan riswah. Mohon untuk anak-anak jangan sampai Anda mengambil sekecil apapun dengan bahasa apapun, itu semuanya riswah. Nah, harapannya kan ilmu ini bermanfaat ya, dan kita semua termasuk itu, maka itu jangan sampai berpikir bahwa dengan Anda membeli suara Anda dengan memberikan dibeli kasih uang tadi itu dianggap wajar, tidak, itu risiko. Itu sudah sampaikan bahwa aturan yang Allah turunkan ini tidak ada kaitannya dengan legowo atau ridho sama ridho. Karena kalau sudah aturan yang tidak boleh, ya tidak boleh saja. Artinya sama dengan yang kemarin itu saya sampaikan kepada kalian, yang namanya zina bukan karena suka sama suka, tetapi ketika mereka sebelum melakukan pernikahan, maka itu tetap diakui sebagai zina. Ya, jangan membuat aturan-aturan sendiri karena di wilayah Anda sudah banyak yang hamil sendiri. Jadi sekarang sudah diperbolehkan Bu zina Bu, karena tetangga saya sudah hamil semua Bu. Itu tidak seperti itu. Hampir sama termasuk riswa. Riswa ini kan menjadi kebiasaan karena di lingkungan kita sudah hampir seperti itu. Bagi kita sekarang saat ini yang sudah paham tentang riswa atau sopok, itu merupakan larangan bagi Allah, yang penerima suap, yang menyuap, dan keduanya diharamkan, termasuk yang mengedarkan suap ini juga dilarang oleh Allah. Dan kita berharap kita mendapatkan ilmu ini, kita tidak akan suatu saat tidak akan sebenarnya saya bacakan firman Allah Ta'ala, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu mendapatkan makanan sebagian dari harta benda yang lain dengan jalan berbuat dosa, dan kamu mengetahui. Ini biasanya hakim memang yang sering suka riswah ini, yang sokok menyokok. Kemudian firman Allah, mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak makanan yang haram. Imam Al-Hasan Said Jubair menginterpretasikan bahwa riswah itu adalah suap, identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah melaknat menyuap dan penerima suap. Rasulullah juga setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, nerakalah yang paling layak untuknya. Ya Rasulullah, apakah barang haram yang dimaksud suap dalam perkara hukum? Nah, ini artinya bahwa kita saat ini yang sesuatu yang yang sudah umum di masyarakat, kita sudah memiliki ilmunya, tolong untuk dilakukan sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin.
Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Video ini akan saya kirim, terus kemudian untuk minggu depan akan saya kirim materi yang baru. Insya Allah itu dari kami, kurang lebihnya itu mohon maaf. Kita tutup dengan doa tutup dari Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan aku mohon ampunan dan bertaubat padamu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.